Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di video pembelajaran praktikum Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, saya dengan Santirsa Nainggolan, salah satu dosen keperawatan Universitas Tanjung Pura, Departemen Maternitas dan Anak. Dengan adanya video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran sub mata kuliah, khususnya sistem kardiovaskular. Pemeriksaan fisik terhadap sistem kardiovaskular pada anak merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan pada tubuh anak secara terstruktur, yang terdiri dari penilaian terhadap sirkulasi dan penilaian terfokus pada rongga toraks. Penilaian terhadap sirkulasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu, sesuai dengan prinsip 5 moment, dan dengan 6 langkah. Jadi kita harus tahu kapan sih kita harus cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, ada persiapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, persiapkan lingkungannya. Yang kedua, persiapkan pasiennya. Apa aja sih untuk dalam melakukan persiapan lingkungan? Yang pertama, yang pasti adalah persiapkan ruangan pada saat kita untuk melakukan pengkajian. Termasuk setting tempat, setting suhunya, kita atur, terus kelembapan ruangannya, dan kebisingan. Karena anak-anak akan lebih nyaman ketika berada dalam suhu dan kelembapan yang hangat atau yang sesuai dengan kebutuhan nyaman pasien. Yang kedua, kebisingan. Kebisingan juga mempengaruhi salah satu kondisi fisik anak dan psikis anak. Nah, jadi pada anak-anak itu sangat penting kita lakukan. Nah, selanjutnya apalagi lingkungan yang perlu kita perhatikan? Yaitu pastinya persiapkan alat-alat. Nah, selanjutnya apalagi? Nah, yang paling penting lagi adalah kita jaga tuh privasi pasien. Walaupun itu anak-anak juga butuh privasi. Sehingga kita boleh melakukan pengkajian itu dengan menutup sampiran. Atau pada saat kita meriksa rongga dada, kita boleh mempertahankan bajunya tetap tertutup sebagian area yang hanya yang diperiksa yang dibuka. Nah, selanjutnya yang kedua adalah persiapan pasien itu sendiri atau klien kita sendiri. Nah, apa yang perlu dipersiapkan pada pasien? Yaitu yang pertama, jangan lupa ciptakan hubungan terapeutik yang baik, yaitu bina trust. Dengan cara pertamanya mengucapkan salam terapeutik. Terus kita jelaskan prosedur dan tujuan yang akan kita lakukan pada orang tua dan anak. Selanjutnya apalagi? Kita melakukan kontrak waktu. Jangan sampai anak berpikir bahwa kegiatan akan kita lakukan akan memakan waktu aktivitas dia dengan ibunya atau dengan orang lain. Dan selanjutnya adalah sebelum melakukan pemeriksaan, kita atur posisi pasien yang baik. Posisi apa yang baik? Posisi yang terbaik dalam melakukan pemeriksaan fisik sistem kardiovaskular adalah posisi berbaring dan posisi duduk. Pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskular dilakukan dengan 4 cara, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menentukan kelainan yang bersifat patologis pada sistem kardiovaskular. Belum melakukan pemeriksaan fisik yang tadi 4 cara, yang inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi, kita melakukan terlebih dahulu pengukuran tekanan darah. Selain terhadap tekanan darah, membantu dalam men-screening adanya penyakit kardiovaskular. Begitu juga dengan adanya denyut nadi. Denyut nadi yang cepat ataupun lambat dapat mengindikasikan suatu kelainan atau penyakit jantung. Tekanan darah dapat diukur secara langsung menggunakan 2 metode, yaitu metode invasif dan metode non-invasif. Metode invasif menggunakan alat yang dimasukkan dalam tubuh melalui pembuluh darah untuk mengukur tekanan darah. Sedangkan metode non-invasif, alat pengukur tekanan darah yang berasal dari luar atau bersifat eksternal dalam mengukur tekanan darah. Jenis alat pengukur tekanan darah yang bersifat non-invasif terbagi lagi menjadi 2, yaitu alat pengukur tekanan darah yang bersifat manual, dan yang kedua, alat pengukur tekanan darah yang bersifat otomatis atau elektronik. Contoh alat yang secara manual ini adalah sphygmomanometer reksa. Sedangkan alat pengukur yang sifatnya otomatis atau elektronik ini adalah Dynamap. Dalam melakukan pengukuran tekanan darah pada anak, lokasi ekstremitas menjadi lokasi pengukuran tekanan darah yang paling disukai. Pada saat melakukan pemeriksaan tekanan darah pada anak, ukuran manset sangat perlu diperhatikan. Gunakan ukuran manset yang tepat sesuai tubuh anak, karena ukuran manset ini sangat mempengaruhi tingkat akurasi dari hasil pengukuran tekanan darah. Ukuran manset yang terlalu kecil akan menimbulkan kesan nilai tekanan darah cenderung tinggi, sedangkan ukuran manset yang lebih besar atau lebih lebar akan menimbulkan kesan nilai tekanan darah lebih rendah dibandingkan nilai normal pada anak-anak. Setelah pemilihan ukuran manset sudah tepat, disesuaikan dengan tubuh anak, lalu lilitkanlah manset sekitar 2-3 cm di atas titik denyut arteri yang akan diukur. Kemudian dengarkanlah denyutan arteri pada area manset menggunakan stetoskop.
Pompa Manset sambil meraba pulsasi arteri perifer pada area yang akan melakukan pengukuran tekanan darah. Ketika pulsasi tidak teraba lagi atau tidak terdengar melalui stetoskop, maka lanjutkan pompa Manset dengan menambahkan 20-30 mm Hg kembali. Manset kemudian dikempiskan perlahan sampai ke titik denyut nadi teraba kembali atau terdengar denyutan pertama kali pada stetoskop. Nah, denyutan pertama kali inilah yang terdengar atau teraba menunjukkan nilai tekanan darah sistolik. Pengempisan Manset tetap diteruskan sampai tidak terdengar lagi denyutan. Denyutan yang menghilang pada akhir pengempisan itu menunjukkan tekanan darah diastolik. Pada anak-anak, tekanan darah dan denyut nadi itu sangat bervariasi tergantung usianya. Nah, jadi pada anak-anak itu dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya mencapai nilai di atas 95 persentil, sedangkan dikatakan hipotensi apabila tekanan darahnya berada di persentil 5%. Pertama, pemeriksaan fisik kita lakukan dengan cara inspeksi. Apa sih yang perlu kita fokuskan pada saat melakukan inspeksi pada pasien yang dicurigai ada penyakit jantung atau masalah tentang terkait sistem kardiovaskularnya? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama penampilan umumnya, yang kedua warna kulitnya, dan yang ketiga bagaimana status nutrisinya. Nah, untuk penampilan umum kita lihat nih, pada saat pasien pertama kali kita lihat apakah pasien ini datang dengan keadaan sadar, keadaan tenang, keadaan rewel, terus ada yang rewel tapi sulit untuk ditenangkan, terus ada lagi yang sampai letargi, lemas, lesu. Nah, itu perlu kita perhatikan. Karena sejatinya bahwa dalam keadaan normal, pasien anak-anak yang sehat adalah pasien yang sadar dan sangat kooperatif, seperti itu. Nah, selanjutnya itu apa yang kita perhatikan dari penampilan umumnya? Kita lihat apakah ada pembengkakan, edema pada area tubuhnya. Nah, perlu diingat bahwasanya anak-anak dengan masalah penyakit jantung itu ada yang namanya istilah penyakit gagal jantung. Nah, gagal jantung salah satu gejala klinis yang khas terlihat adalah pembengkakan. Pada orang dewasa, ketika pasien dewasa mengalami gagal jantung, maka akan terlihat pembengkakan pada area ekstremitas bawah. Akan tetapi, pada anak, tanda akut atau tanda awal terjadinya pembengkakan atau edema khas yang ke gagal jantung adalah terlihat dari edema area kelopak mata dan wajah, seperti itu. Nah, karena kalau pada anak normal kan tidak ada pembengkakan nih, tapi ternyata kita temukan, kok ini wajahnya agak bengkak ya? Nah, itu perlu dipertanyakan apakah anak ini mengarah ke kelainan jantung atau penyakit kardiovaskular. Nah, selanjutnya apa lagi yang bisa kita lihat dari penampilan umum? Nah, kita lihat bagaimana bentuk wajahnya. Karena pada kelainan kromosom, khususnya untuk sindrom dismorfik, yaitu pada sindrom kromosom trisomi 21, yang bisa kita lihat secara nyata pada anak Down syndrome, itu akan terlihat bentuk wajah itu sangat berbeda, yaitu matanya agak kecil, telinganya agak kecil, jarak palpebra dengan telinganya seharusnya lama kan agak sejajar nih. Nah, itu nanti dia akan lebih rendah dan lebih kecil. Mulutnya juga lebih kecil. Nah, untuk hidungnya itu batang hidungnya pesek tapi ini sedikit melebar. Nah, itu mengarah ke arah kelainan kromosom. Dan perlu diketahui juga bahwa sebagian 50% dari Down syndrome atau sindrom trisomi 21 ini akan mengalami atau mengidap penyakit yang namanya kelainan jantung bawaan, di mana dia akan mengalami kelainan kanal dari atrioventrikularnya atau bagian septum ventrikelnya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa lagi yang perlu kita perhatikan? Kita inspeksi pada saat pada anak yang mengalami sistem kardiovaskular. Nah, yang kedua tadi adalah warna kulit. Nah, pada pasien datang kita lihat juga bagaimana warna kulitnya. Nah, yang normal adalah warna pink atau sesuai dengan rasnya. Kalau orang yang berkulit hitam, ya warnanya kulit hitam, tapi tidak pucat juga, seperti itu. Atau yang sama matang, dia kulitnya akan sama matang. Tapi kalau anak yang mengalami gangguan sistem kardiovaskular pasti akan mengalami kebiruan atau biru yang di area mulut saja atau palpebra saja yang akan terlihat kebiruan. Nah, selanjutnya apalagi bisa kita lihat kelainannya, warnanya, yaitu pucat. Nah, nggak hanya biru tapi pucat yang kita temukan. Yang selanjutnya adalah warna motler. Motler itu adalah seperti bercak-bercak merah di sekitar seluruh tubuhnya. Nah, ini menandakan bahwa kelainan abnormal seperti itu yang biru, pucat, motlet diduga ada gangguan pada perfusi oksigenasi dalam tubuhnya.
Jadi kita harus waspada. Nah, selanjutnya dalam inspeksi apa yang kita perhatikan adalah warna, adalah status nutrisi. Status nutrisi pada anak-anak PJB khususnya itu pasti akan mengalami yang namanya fail to thrive, yaitu gagal tumbuh dan berkembang. Jadi ketika pada bayi sih nggak akan terlihat, tapi ketika kita menerima anak yang sudah usia misalnya preschool atau sekolah gitu kan, yang ke atas sampai remaja, tiba-tiba kita lihat ini kok anaknya pendek ya, kok anaknya agak gak sesuai deh pertumbuhannya dengan seusianya ya. Nah, itu perlu kita kaji lebih dalam lagi, apakah dia memiliki penyakit kronik yang berhubungan dengan penyakit gangguan sistem kardiovaskular, contohnya penyakit jantung bawaan seperti itu. Nah, selanjutnya apa lagi yang perlu kita lihat? Nah, salah satu juga khas yang paling kelihatan untuk anak-anak kelainan jantung kongenital, misalnya TOF. Nah, itu ada istilah yang seperti kita lihat itu spell hypoxia. Dia itu kakinya bagian ekstremitas dia akan menekuk seperti ini. Jadi posisinya akan menekuk dan biru. Nah, itu bisa kita lihat juga perawakannya bahwa anak ini mengarah tanda-tanda ke kelainan jantung bawaan. Nah, ada lagi nggak sih untuk melihat tanda-tanda kardiovaskular yang kita lihat secara kasat mata, secara penglihatan atau inspeksi? Ada. Yang pertama, yang terakhir adalah bagaimana kita lihat kukunya. Nah, kita bisa melihat kukunya nih. Ya, kalau untuk penyakit jantung bawaan, nah untuk normal kan seperti ini kukunya, bagus ya jari tabuhnya ini ya, kukunya ini ya. Tapi kalau misalnya anak yang dengan kelainan jantung bawaan, kukunya ini akan seperti clubbing finger, yaitu cembung dan biru, cyanotik. Nah, itu menandakan bahwa dia memiliki kelainan jantung bawaan yang sifatnya kronik. Nah, sekarang yang kita lihat bentuk dadanya. Nah, kita akan lihat bagaimana bentuk dadanya dan sistem respirasinya. Kalau pada anak normal, bentuk dada, apalagi anak-anak yang kecil ya, bentuk dadanya ini akan simetris. Kita lihat kesimetrisannya bagus, naik turunnya, dadanya juga iramanya teratur. Terus yang terlihat pada anak-anak yang khas adalah ictus cordis. Ictus cordis itu akan terlihat di area mid clavicularis di ICS 5. Jadi adik-adik bisa menghitung. Nah, tapi jangan bayangkan setelah IGA 1 itu selebar tangan kita ya. Nah, ini akan teraba. Nah, ini klavikula. Nah, nanti di bawah klavikula, di bawahnya lagi itu menjadi ICS 1. Kita hitung ICS 2, baru kita hitung lagi ICS 3, kita hitung lagi ICS 4. Nah, terakhir titiknya ICS 5. Nah, disinilah letak titik ictus cordis. Nah, apa yang bisa kita lihat? Ictus cordis itu bisa dilihat. Ictus cordis itu adalah denyut jantung yang bisa kita lihat pada anak-anak yang kecil, apalagi anak-anak yang bertubuh kurus. Dia nanti akan berdenyut seperti denyut nadi. Jadi pada anak-anak, denyut nadi tidak hanya pada pembuluh arteri yang bisa kita lihat yang di perifer, tapi dari ictus cordis juga bisa menandakan atau menghitung untuk frekuensi nadinya. Nah, jadi yang normalnya adalah ictus cordis akan berdetak dan terlihat, dan itu sama dengan detakan di arteri di perifer seperti brachialis, femoralis, seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang kita perhatikan di dada. Nah, selain di dada, kita lihat juga apakah ada kemerahan atau hematom atau jejas yang bisa kita lihat di area dadanya. Nah, seperti yang saya katakan bahwa anak-anak ini memang cenderung akan cepat untuk merespon terhadap adanya faktor kedinginan suhu. Nah, untuk itu sebelum melakukan pemeriksaan memang kita harus melakukan posisi menghangatkan pasien. Jadi yang terbuka yang kita periksa adalah area yang mau kita kaji saja. Nah, selanjutnya setelah dada kita lihat juga sistem respirasinya, bagaimana pernapasannya, apakah ada cuping hidung tidak yang muncul. Nah, kalau tidak ada cuping hidung, tidak ada retraksi dada, anak ini berarti aman saja, normal. Mungkin ada penyakit lain yang dia datang untuk keluhan pengobatannya. Akan tetapi jika dia datang dengan cuping hidung, retraksi dada, ditambah lagi ternyata detakan jantungnya itu lebih cepat, yaitu takikardi. Nah, curiga nih kita, apakah kemungkinan ini menjadi salah satu efek dari gagal jantung kiri. Tapi itu memang nanti akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akan tetapi yang perlu diingat adalah ketika takipnu disertai dengan takikardi, kemungkinan ini anak ini setelah mengalami kelainan pada jantungnya. Mungkin itu nanti akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, setelah kita akan inspeksi, kita hangatkan pasiennya dulu terlebih dahulu. Kita pasang lagi bajunya. Nah, setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan palpasi. Nah, di palpasi apa sih yang bisa kita lakukan?
selain denyut jantung ya. Nah, di palpasi yang pertama kita lakukan adalah kita raba akralnya, yaitu di ekstrak. Maaf ya sayang, iya nak ya, maaf ya. Nah, kita raba sambil kita pegang denyut nadinya, kita raba apakah akralnya hangat atau dingin atau biasa. Nah, jika terus diaporesisnya kita lihat apakah ada berkeringat. Nah, biasanya untuk anak normal itu akral pasti akan hangat tapi tidak berkeringat ya. Tapi kalau untuk pasien atau anak-anak yang mengalami kelainan jantung bawaan atau penyakit jantung, khususnya failure ya, nah ini akan anak-anak akan lebih cenderung akralnya lebih dingin dan berkeringat gitu. Dia prosesnya lebih dari normal. Jadi dia kalau kita menemukan pasien seperti itu, kemungkinan anak ini mengarah ke kelainan jantung bawaan. Nah, selanjutnya kita lakukan selain meraba akral hangatnya, kita lakukan lihat CRT-nya. Nah, CRT di mana kita lihat dari kukunya. Tidak, sebenarnya tidak hanya kuku sih, sebenarnya bisa juga dari kulitnya. Nah, kita lakukan tekanan 2 jari pada tangannya, kita lihat kembalinya cepat atau lambat kembali ke seperti warna kulit asal. Nah, kalau misalnya dia lama, kurang dari lebih dari normal kan kurang dari 3 detik. Nah, kalau lebih dari 3 detik atau 3 sampai 5 detik, kemungkinan ada tanda-tanda gangguan perfusi atau sirkulasi. Nah, atau bahkan lebih dari 5, berarti kan kembalinya sangat lambat ya CRT-nya. Kemungkinan itu sirkulasinya mungkin lebih berat lagi, gangguan perfusinya. Atau bisa juga selain dari kita tekan kulitnya, kita tekan penekanan pada area kuku. Kita tekan kukunya. Kita tekan kukunya seperti ini atau seperti ini, kita tekan. Nah, apakah dia kembali warnanya cepat? Kalau normalnya dia kurang dari 2 detik. Lalu kita lanjut ke area dada. Jadi kita tetap mempertahankan privasi pasien dan selalu menghangatkan pasien ya, karena bayi-bayi itu lebih rentan terjadinya hipotermi. Nah, kita perhatikan. Nah, kalau untuk palpasi pada area dada, nah kita lakukan yang namanya meletakkan pada telapak tangan kita. Kalau untuk bayi anak yang agak besar, kita akan menggunakan area permukaan telapak tangan kita ini untuk memegang area prekordial dari dada anterior anak itu sendiri. Tapi kalau untuk bayi kecil kita bisa menggunakan 3 jari. Pada intinya prekordial anterior ini yang menjadi tolak ukur kita melakukan palpasi pada rongga dada. Nah, caranya seperti apa? Misalnya ini kan bayi kecil nih, jadi kita kalau jantung normal itu kan dari mulai sternum agak condong ke kiri ya, apexnya ya, basisnya kan di atas. Nah, jadi boleh kita raba sampai ke area ictocordisnya. Kita raba, tapi bukan ditekan ya, cuma dirasakan saja. Ada nggak sih getaran atau hentakan atau denyutan yang kita rasakan? Normalnya kita akan merasakan denyutan di bagian apex jantung, di ujung ini ya, mid ICS 5, mid clavicularis sinistra, 1 jarinya. Nah, normalnya di area prekordial ini yang teraba adalah denyut jantung di area ictus cordis. Akan tetapi jika kita lihat saja atau kita rasakan semua ini mengalami denyutan atau mengalami detakan, nah kemungkinan ini menjadi tanda yang abnormal. Nah, dikatakan itu tanda hiperdinamik prekordial. Artinya semua area dadanya ini berdetak. Nah, itu menandakan kemungkinan adanya kardiomegali pada si pasien. Nah, selanjutnya apabila pada saat kita rasakan ada seperti hentakan, seperti kayak hentakan yang kita rasakan kan dengan tadi tuh yang deg gitu kan, deg. Nah, ternyata kita rasakan seperti kayak hentakan kuat gitu, tendangan. Nah, dicurigain juga bahwa ada sesuatu yang membuat sirkulasi atau kontraksi pada area jantung ini, ventrusnya ventrikel, yang mengalami gangguan. Bisa jadi akan mengalami gangguan yang namanya perbesaran atau hipertrofi pada ventrikelnya. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa kita rasakan? Nah, kita rasakan juga normalnya kan tadi di area ictus cordis kan denyutan yang kita rasakan. Akan tetapi ada yang namanya titik impuls maksimum, di mana titik impuls ini yang menjadi penanda hantaran atau denyutan dari pompa jantung. Yang tadi bisa, yang normalnya ada sama dengan di ictus cordis. Akan tetapi jika impuls ini bergeser ke arah lateral, berarti ada terjadi perbesaran pada area ventrikel kirinya. Akan tetapi jika kita rasakan adanya denyutan pada area sternum, ini sternum dengan di bawah, di agak ke atas dari processus hypodeus, di bawah sternum seperti ini. Nah, di sini ada denyutan. Nah, ada impuls getar yang merembet gitu ke sini. Kemungkinan ini mengindikasikan adanya perbesaran atau hipertrofi pada ventrikel kanannya.
Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai karena normalnya itu setiap denyutan dan impuls dan titik impuls apikal itu ada di apeks jantung atau dekat dengan ictus cordis. Nah, selanjutnya yang kita lihat lagi adalah thrill atau getaran. Nah, getaran ini bisa terlihat di area mana aja. Nah, normalnya kan tadi seperti yang Ibu katakan bahwa tidak ada akan teraba getaran atau hentakan pada area prekardial anterior. Yang ada hanya denyutan di titik impuls apikalnya, yaitu di apeks jantung atau di ictus cordis. Akan tetapi jika satu saat ketika meriksa kita menemukan adanya getaran nih yang merembet di area, kan pada dasarnya itu kan letak dari ICS katup-katup jantung itu kan di ICS 2, ini kan sternum. Nah, kita hitung nih, 1 ini clavicular, 1, 2. Nah, di ICS 2 pars sternalis kiri, ini sternum, di sebelah kirinya ini kan katup aorta ya, katup pulmonal. Nah, sedangkan di sebelah kanannya ini adalah ICS 2 pars sternalis dextra atau yang kanan ini adalah katup aorta. Sedangkan tricuspid itu di ICS 3, 4 dan kalau di pars sternalis kiri, sedangkan kalau yang di ICS 5 atau 45 di midclavicular kiri itu kan katup mitral. Nah, seharusnya yang teraba itu kan tadi di ictus cordis karena di sini adalah pusat dari sistolik ya atau bunyi jantung 1. Nah, bunyi jantung 2 kan bunyi jantung 2 itu kan terjadi akibat penutupan katup semilunar yang artinya nadanya lebih rendah daripada denyut jantung S1 atau yang dari sistolik. Nah, seharusnya di sini tidak teraba, yang teraba di sini karena ini lebih kuat detakannya. Nah, sedangkan di sini tidak teraba. Nah, ketika kita merasakan bahwa ada getaran di antara ICS 2 ini atau ICS 3, pars sternalis sinistra, curigai adanya kebocoran seperti itu. Nah, berarti yang seharusnya normalnya tidak teraba adanya getaran di daerah sternalis kiri ini kita teraba. Nah, kemungkinan ini ada kelainan, ada kebocoran, misalnya ada aliran cepat yang bocor, misalnya pada kasus PDA, VSD, ASD, atau bahkan adanya stenosis pada katup mitral seperti itu. Perkusi pada anak-anak itu sebenarnya tidak dilakukan, jarang sekali kita temukan, apalagi dengan bayi-bayi kecil. Karena kenapa? Struktur dari lemak cadangannya pun masih minimal seperti itu, dan bahkan iganya pun masih rentan. Jadi dikhawatirkan kalau kita melakukan perkusi itu nanti bisa mengakibatkan anak ini menjadi tidak nyaman, bisa nyeri atau bahkan bisa trauma atau cedera kalau kita terlalu kuat untuk melakukan perkusinya. Tapi pada dasarnya perkusi itu tujuannya adalah untuk menentukan batas jantung. Nah, untuk batas organ, tapi untuk kasus sistem kardiovaskular, batas jantung tidak hanya dengan perkusi yang bisa kita lakukan, tetapi dengan auskultasi juga kita bisa menentukan batas jantung seperti itu. Nah, untuk auskultasi dan perlu diketahui juga bahwa batas jantung normal itu ada di basisnya itu di sekitar ICS 2 sternum kiri, dari sternum, lalu dia condong ke bawah, dia mengarah ke bawah itu ICS 3, 4 pars sternalis kiri ke arah kiri midclavicularis sinistra, yaitu tadi yang letak ictus cordis, dan kita jadi batas jantungnya itu ke condong kiri. Tapi nanti misalnya kita melihat kita mendengar adanya kelainan-kelainan suara, misalnya tidak ada nih denyutan di sini tapi adanya ke sini seperti itu. Nah, kemungkinan anak ini mengalami dextrokardi karena pada anak normal atau pada dasarnya jantung kita itu apeksnya itu lebih condong ke arah kiri. Nah, untuk auskultasi, di auskultasi kita melakukan prinsip itu pada 5 titik. Tapi pada umumnya 4 titik juga sudah cukup untuk menentukan bunyi jantung normal. Nah, tujuan dari auskultasi adalah melihat gangguan sistem kardiovaskular yang berkaitan dengan bunyi jantung. Misalnya apakah ada kelainan katupnya bocor, katup bocor yang di bagian apa aja, misalnya mitral atau tricuspid. Yang kedua, apakah ada bunyi yang tidak normal di area katup dari semilunarnya, misalnya ventricle aorta dengan pulmonal seperti itu. Nah, jadi titik untuk melakukan auskultasi ada 4 pada umumnya, yaitu pada titik katup aorta, yaitu ICS 2 pars sternalis dextra. Ini kan sternum. Nah, ini clavicula yang kanan. Nah, kita hitung lah, ini kan ini 1, tapi di sini satunya di bawah clavicula, baru di bawahnya lagi ini iga 1, setelah iga 1, baru setelah iga kedua. Nah, setelah iga kedua di sini kita tandain, kita titikin bahwasanya inilah denyut jantung yang akan kita dengar pada katup aorta. Nah, sedangkan di sebelahnya di pars sternalis sinistra, tepatnya di ICS 2 sejajar dengan aorta, itu adalah yang kita akan dengarkan adalah bunyi dari katup si pulmonalis. Sedangkan di midclavicularis sinistra, tepatnya di ICS 45, nah di sini kita akan mendengar katup mitral.
Nah, sedangkan untuk yang katup tricuspid itu ada di ICS 434. Nah, 5 tadi yang saya sebutkan, yang Ibu sebutkan adalah ada titik URPS namanya. Titik URPS ini adalah tepat di sela iga ketiga pars analis sinistra. Jadi di antara katup pulmonal dengan tricuspid. Titik URPS ini tujuannya buat apa, Bu? Kita lakukan, kita dengarkan. Nah, ketika adanya gangguan atau adanya bising seperti kayak murmur yang khas, nah, bisa kita lakukan pemeriksaan itu di titik URPS ini. Di sini kita akan bisa tahu apakah murmurnya ini tergolong salah satu yang patologis atau fisiologis. Karena murmur pada anak-anak yang kecil itu murmur itu masih dikatakan normal karena memang dari bentuk struktur ventrikelnya sendiri, ruang-ruang jantungnya itu memang belum matur. Jadi ada turbulensi atau aliran cepat yang akan lebih terdengar seperti kayak suara bunyi tambahan seperti itu. Atau pada orang dewasa yang olahraga, yang atlet gitu kan, nah itu pasti akan terdengar bunyi murmurnya. Nah, jadi 4 titik inilah yang menjadi titik panutan kita melakukan auskultasi. Berarti ada di ICS 2 pars analis kiri, ada di ICS 2 pars analis kanan, ada di ICS 5 atau 45 mid clavicularis sinistra, dan satu lagi ada di ICS 34 di pars analis kiri. Nah, 4 inilah kita akan mendengarkan suara bunyi jantung. Nah, bagaimana suara bunyi jantung yang normal? Suara bunyi jantung normal adalah yang kita ketahui adalah bunyi S1 dan S2. Ingat bahwasanya S1 terdengar pada saat katup atrioventrikular atau katup tricuspid dan katup mitral itu menutup. Nah, makanya terdengarlah bunyi sistolik atau S1. Nah, kalau misalnya S2, dikatakan S2 apabila itu terjadi, bunyi akan terdengar ketika katup semilunar akan menutup, yaitu katup aorta dan katup pulmonal. Nah, jadi S1 itu akan lebih tinggi dan akan lebih terdengar dibandingkan bunyi S2, karena S2 itu pada proses diastolik, sedangkan yang S1 pada proses sistolik. Makanya iramanya akan terdengar lep-dep, itu normal. Tapi kalau yang di luar dari itu, nah itulah yang ada misalnya lep-deps atau leps-dep. Nah, itu mungkin ada suara bisik tambahan atau suara tambahan yang mengakibatkan, mengindikasikan adanya kelainan dari sistem kardiovaskular atau khususnya di ruang-ruang jantung, seperti itu. Alat auskultasi kita akan menggunakan yang namanya alat untuk mendengar, yaitu stetoskop. Nah, perlu diingat juga stetoskop ini ada ukurannya ya. Jadi ini khusus untuk pediatrik. Sebenarnya ada lagi yang lebih kecil dari sini untuk infant. Nah, jadi pergunakan ukuran dari diafragma. Ini kan namanya diafragma, ada 2 ya, diafragma dan belt. Nah, ini kita sesuaikan dengan tubuhnya pasien itu sendiri. Kalau dianya kecil badannya, gunakanlah stetoskop yang kecil seperti itu. Kalau misalnya kayak infant, bayi-bayi kecil, gunakan yang stetoskop yang untuk infant. Nah, ada 2 deteksi suara untuk stetoskop ini, yaitu area diafragma dan belt. Nah, kedua fungsinya ini sama-sama untuk mendengar, akan tetapi target sasaran organnya adalah berbeda. Kalau yang diafragma ini adalah bunyi suara, bunyi dari yang dihasilkan suara itu lebih ke permukaan, sedangkan kalau bunyi yang terdengar agak lebih dalam sebenarnya lebih terdengar jelas menggunakan belt. Nah, tapi memang pada kenyataannya memang kita bisa aja sih menggunakan, kalau kayak suara jantung sebenarnya lebih enak itu menggunakan belt. Tapi pada anak-anak kecil seperti ini, bayi-bayi kecil seperti ini, penggunaan diafragma pun juga sudah cukup untuk mendengar suara bunyi jantung. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ada 5 area tadi kan, ada 5 area yang akan kita fokuskan untuk mendengar denyut jantung. Nah, itu titik pertama untuk mendengar katup aorta. Nah, katup aorta itu di ICS 2 pars tenalis dextra. Nah, di sini akan kita dengar suara lep-dep sebenarnya S1 S2. Akan tetapi karena katup aorta dan katup pulmonal adalah penentu atau marker dari bunyi jantung 2 yang lebih rendah dari bunyi jantung 1, ketika kita melakukan auskultasi pada area pulmonal dengan katup pulmonal dengan katup aorta, maka suara bunyi jantung 2-nya itu akan lebih terdengar lebih jelas dibandingkan pada saat kita melakukan auskultasi di apikal atau di ICS 5 mid clavicularis tepat di katup mitral. Nah, di sini kita dengarkan lep-depnya bunyi S1 S2, lalu di katup mitralnya. Nah, kalau di katup mitral S1 akan terdengar lebih jelas. Lalu kita dengarkan lagi di katup mitralnya, tricuspidnya, maaf, di katup tricuspidnya. Seperti itu. Nah, ketika kita mendengar suara tambahan di luar dari bunyi S1 S2, kemungkinan anak ini dicurigai ada masalah ruang jantung atau masalah penyakit jantung
yang berkaitan dengan katup. Misalnya apakah regurgitasi katup mitral, apakah stenosis katup mitral, atau regurgitasi katup trikuspid, atau sebaliknya juga stenosis katup trikuspid, atau begitu juga dengan katup aorta dengan katup pulmonal. Nah, jadi setidaknya di 4 titik fokus ini kita harus tahu dulu bunyi normalnya seperti apa. Jadi bunyi yang normal itu adalah S1 dan S2 yang selalu beriring diikutin dengan suara yang bersih, dengan nada S1 yang lebih tinggi dibandingkan S2 untuk di katup, untuk di posisi lokasi di trikuspid, katup trikuspid dan mitral. Sedangkan nanti yang untuk di katup aorta dengan pulmonal itu bunyi DJ2-nya mungkin akan terdengar lebih sama nadanya dengan bunyi S1 dengan S2 seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan beberapa bunyi jantung pada video berikut. Oke sayang, sudah dilakukan pemeriksaan. Kamu istirahat ya, terima kasih ya buat kerjasamanya ya. Lalu ucapkan juga salam juga sama ibunya, mengucapkan terima kasih, pujian bahwa sudah bersikap kooperatif. Lalu lakukan dulu meditasi, kita rapikan alat dan kita lakukan cuci tangan kembali. Mungkin itu saja sekilas terkait dengan pemeriksaan fisik sistem kardiovaskular pada anak, dan semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi di praktikum.